para anak pang segera turun dari mobil dan mendekati kelompok The Preps. Perkelahian besar-besaran pun tak terhindarkan lagi. Cody dan dua temannya yang baru saja sampai di tempat itu merasa sangat kaget dengan perkelahian yang sedang terjadi. Kedua temannya menyarankan Cody untuk pergi saja dari tempat itu. Namun Cody justru dengan sengaja menabraki para anak pang. Oh my God! Oh, stop it, man! Let me out of this fucking car! All right, no, we're fucking going. Setelah itu, dia dengan sengaja menyasar Brian yang sedang sendirian. Brian berusaha lari, namun Cody mengejarnya dengan mobil dan dengan sengaja menabrak dan melindas Brian dengan mobilnya. Meski teman-temannya terlihat histeris, namun Cody justru tersenyum seolah-olah dia telah lama ingin melakukan hal itu. Menyadari jika adiknya telah ditabrak oleh mobil, Jason dan teman-temannya pun segera mendekatinya. Namun Brian kini telah bersimbah darah dan tak tertolong lagi. Setelah menabrak Brian, Cody menyuruh kedua temannya untuk pergi agar tak terlibat masalah itu dengannya. Pada pagi harinya, Jason menelpon orang tuanya dan meminta mereka untuk datang ke sana. Orang tua Jason pun segera datang dan sangat histeris melihat putra bungsunya sudah tak bernyawa. Setelah itu, polisi pun mendatangi rumah Cody dan memeriksa mobil Cadillac yang dipakainya. Mereka pun menemukan bekas darah di mobil itu. Kembali lagi ke pengadilan, para saksi dihadirkan untuk kasus kematian Brian, termasuk teman-teman Brian dan juga teman-teman Cody yang melihat sendiri kejadian itu. Salah satu teman Cody, Michelle, yang berada satu mobil dengan Cody pada peristiwa itu, mengatakan bahwa pada saat itu Cody sedang ketakutan dan merasa terintimidasi, tapi tak ada rasa kebencian. Tapi tetap saja, hal yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan, dan seharusnya tak ada yang membenarkan perbuatannya. Lalu pengacara keluarga Brian pun mencoba meyakinkan hakim dan juri bahwa perbuatan Cody tak bisa dimaafkan. Entah siapapun dirimu, bagaimanapun penampilanmu, dan seperti apa gaya berpakaianmu, semuanya memiliki hak yang sama. Siapapun orangnya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. That what you do carries with it consequence. No matter who you are, no matter what you look like, no matter how you dress. Lalu pengacara Cody kembali membahas dan menekankan kata destroy everything yang tertulis di jaket yang dipakai oleh Brian. Dia berkata bahwa ini bukanlah kasus tentang sebuah perbedaan cara berpakaian seseorang, tapi ini adalah kasus tentang sebuah geng yang gaya hidupnya didesain untuk mengintimidasi orang-orang di sekitarnya dan memprovokasi reaksi masyarakat akan gaya hidup mereka. Apalagi dengan rantai yang mereka pakai, pengacara itu juga menambahkan bahwa menurutnya, Cody tak memiliki banyak waktu untuk memikirkan apa yang telah ia lakukan. Dia hanya harus mengambil sebuah tindakan. Dan jika Brian masih hidup, dia pasti akan melakukan keributan lagi. Pengacara itu bahkan berkata, jika kematian Brian adalah suatu takdir dari jalan hidup yang ia pilih. Dan apa yang dilakukan oleh Cody justru untuk mengakhiri hal buruk yang akan datang dan menyelamatkan hidup orang tak bersalah lain dari anak-anak pang seperti Brian. Dia pun meyakinkan juri untuk membebaskan Cody dan mengembalikannya pada keluarganya karena dia telah melakukan hal yang benar. Pada akhirnya, juri memang memutuskan bahwa Cody dinyatakan tak bersalah dalam pembunuhan Brian. Dan dia pun divonis menjalani masa percobaan dan denda $10.000. Meski pada akhirnya dendanya pun dibatalkan dan dia tak perlu membayar sepeser pun. Lalu Cody pun mengendarai Cadillac-nya lagi dengan riang gembira, terbebas dari semua tuntutan.
diceritakan jika dia pun melanjutkan studinya ke bangku kuliah dan menjadi atlet football ternama. Dikisahkan juga bahwa pada tahun 90-an, Brian dan teman-temannya membuat proyek seni urban terbesar di sejarah Amerika. Proyek ini dinamakan Museum Dynamite. Lebih dari 3.000 papan tanda unik didisplay di Amarillo, Texas. Dan film pun selesai. Endingnya sangat miris ya. Hukum lebih memihak pada seorang pembunuh yang kejahatannya sudah sangat jelas namun dianggap tak ada hanya karena sang korban memiliki lifestyle yang berbeda. Meski di dalam kamus Webster arti kata punk dideskripsikan sebagai seseorang yang tak berguna, yang biasanya agresif dan suka melakukan kekerasan, penjahat rendahan atau gangster, dan seorang sosiopat, namun nyatanya itu hanyalah sebuah istilah di dalam kamus. Seperti yang kita lihat di dalam film, Brian yang seorang punker pun memiliki hati untuk mencintai keluarga, kekasih, dan bahkan seekor hewan sekalipun. Dia pun melunasi uang sewa pada pemilik gedung, yang mana menunjukkan bahwa meskipun seorang anak punk, dia pun memiliki rasa tanggung jawab. Jadi penilaian akan karakter dan tingkah laku seseorang hanya dari asumsi cara berpakaian dan juga lifestyle, tentu saja tak dapat dibenarkan. Deket banget ya endingnya. Bukan happy ending seperti yang diharapkan oleh banyak penonton. Tapi karena film ini berdasarkan sebuah kisah nyata, mau tak mau, tidak boleh melenceng dari ceritanya. By the way, nama Brian Deneke di film ini memanglah nama aslinya. Sementara, nama Cody Cates bukanlah nama sebenarnya. Namanya disamarkan di sini. Kalian bisalah cari nama aslinya lewat Google. Karena di sini bukan kapasitas saya membongkar nama asli orang jahat itu. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye!